Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Em, jadi temanya malam ini sebenarnya sore ini sebenarnya adalah eh, tentang bagaimana caranya money management atau pengaturan porto. Jadi kan eh, yang saya tahu Bapak Ibu itu kan portonya nggak cuma satu sekarang, apa RDN-nya. Nah, tentu kan harus diatur tuh bagaimana caranya. Jadi kalau yang ingin saya sampaikan itu adalah sesuatu yang menurut saya nyaman untuk saya lakukan dan itu apa berhasil lah selama ini gitu. Jadi kebenarannya tergantung pada personal masing-masing karena begini kalau misalnya kita punya 3 RDN misalnya, saya menganjurkan dibagi RDN itu masing-masing punya fungsi gitu ya, punya fungsi dalam arti misalnya misalnya pengaturan portonya screen saya terlihat kan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau misalnya saya bukan menganjurkan, sharing lah ya. Nanti Bapak Ibu silakan diadopsi, diadaptasi sesuai atau tidak. Kalau gaya saya, ada porto yang RDN yang saya pakai untuk memang untuk investasi gitu ya. Nah, nanti cara milih sahamnya gimana gitu. Nanti kita akan bahas. Yang kedua ada yang kita pakai untuk swing trading. Yang ketiga, kita pakai untuk trading harian atau bahkan scalping gitu ya. Nah, karena kan kita itu masing-masing berbeda. Jadi kalau misalnya terutama bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah join MIC Pro itu kan profilnya beda-beda tuh. Kalau misalnya saya hanya menyampaikan satu doang, mode ini doang, dan ini Excelnya juga belum saya share, mungkin sebentar lagi nanti saya share. Atau misalnya untuk investasi doang kan yang tiap hari mantengin layar akan bosan maka akan ada menu trading harian atau scalping. Nah, tapi ini menurut saya harusnya portonya beda. Jadi kenapa portonya harus beda? Pertama gini, kalau misalnya kita sudah ngambil posisi invest atau posisi swing, ternyata porto kita lagi merah. Porto kita lagi merah. Lalu kita mau trading harian atau scalping. Yang terjadi adalah mata kita kan melihat yang ini nih, misalnya ini merah ya. Yang terjadi adalah ketika trading harian itu eh, psikologis kita terganggu. Sementara keberhasilan eh, trader ketika menjadi seorang trader yang bermode scalping atau trading harian itu keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis si trader gitu. Jadi kalau misalnya tradernya takut terus gitu yang terjadi adalah tidak bisa melihat eh, pergerakan pasar dengan jernih gitu. Karena ini saya apa sering dampingi teman-teman yang sudah sangkut lama itu berbulan-bulan diperbaiki susah banget. Sebenarnya gini, knowledge-nya tahu, skill-nya punya. Sudah ikut training A, sudah ikut kursus B, sudah ikut grup A, sudah ikut grup B, di semua grup bahkan ada misalnya. Mau yang VVIP, mau yang premium, mau yang Pertamax, mau yang ada. Tapi kenapa kok portonya nggak nggak bangkit-bangkit? Persoalannya adalah psikologisnya masih terganggu. Jadi ketika misalnya melakukan analisa dia bisa bahkan bisa setor bukan setor ya. Artinya ketika konsul ke saya, beliau itu bisa memberikan forecast yang bagus, bisa memberikan forecast yang tepat gitu. Tapi ketika saatnya eksekusi, market berjalan, tidak dieksekusi atau eksekusinya berbeda. Nah, ini yang jadi soal. Jadi kadang-kadang saya memang harus sangat
sangat bersabar walaupun sebenarnya dalam hati gemes sekali gitu ya. Ini kenapa nggak beres-beres, bahwa resiko trading harian ya selalu ada cuan dan ada cut loss, iya, tapi kalau metodenya benar, termasuk bagaimana nanti pengaturan money manajemennya benar, eh, saya yakin ketika teman-teman sudah ikut grup manapun yang apa namanya, leadernya atau mentornya atau apapun lah sebutannya punya punya apa sistem trading yang sudah teruji, harusnya teman-teman bisa ikutan cuan. Jadi eh, poinnya adalah dari RDN yang Bapak Ibu punya, tolong difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga nanti tidak mengganggu psikologis, karena itu sangat penting. Di samping memang saya sadar beberapa dari Bapak Ibu itu masih belum paham technical, masih belum paham apa membaca bid offer, masih belum paham. Ya intinya masih banyak yang harus dipelajari lah. Intinya itu. Oke. Nah, itu kan nanti kita pelajari pelan-pelan. Jadi misalnya kapan kita akan adakan apa diskusi ngobrol santai begini untuk bahas teknikal, misalnya kapan kita akan bahas apa tape reading misalnya, dan seterusnya ya. Intinya saya ingin menekankan ini terutama bagi Bapak Ibu yang join MIC Pro, dan ada kok beberapa Bapak Ibu yang join MIC Pro itu pertama nanyanya ada nggak menu hariannya, ada gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama ya, jadi mode pertama. Jadi ketika Bapak Ibu mau investasi, kan berarti Bapak Ibu harus punya gaya tersendiri. Bapak Ibu cocok yang mana? Mau pakai yang investasi yang model di growth stock, atau di value stock, atau di cigar butt stock gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu misalnya senangnya investasi di saham-saham yang jelas secara track record terus bertumbuh, misalnya BBRI, BBCA, kalau di consumer barangkali ada Sido gitu ya. Itu kan kalau kita lihat track recordnya pelan, tapi dari tahun ke tahun gainnya terus ada gitu ya. Jadi misalnya kita beli Januari, per 31 Desember dia masih terus ditutup positif gitu ya. Kan sahamnya bisa di apa, bisa kita lihat track recordnya. Kemudian yang value stock misalnya grupnya Saratoga lah, ada MDKA, MDKA sudah nggak bisa value stock sih ya sebenarnya ya. Misalnya Saratoga misalnya, atau apa ya, Pans misalnya, atau CSIS yang masih baru ya, CSIS misalnya. Ini hanya baru contoh, jadi jangan habis ini terus besok di-HK, tunggu dulu ya kan. Nah, lalu selanjutnya adalah investasi di saham-saham puntung rokok, saham-saham yang orang-orang pada ngebuangin. Dulu ini puntung rokok dulu MPMX, tapi sekarang sudah enggak ya. Sekarang sudah tidak masuk ke kriteria inilah. Yang masih masuk kriteria ini adalah auto misalnya, yang saya buatkan videonya itu. Gitu. Jadi itu kalau mau mode investasi, kebenarannya ini di antara ketiga ini, kebenarannya yang mana? Yang paling cocok. Memang kata orang-orang yang teruji adalah yang growth stock. Tapi bukan berarti yang ini juga nggak bisa gitu. Karena ternyata kalau misalnya kita menemukan satu saham yang PBV-nya dan semuanya kategori murah, ya mau dihitung dari sisi PER, mau dihitung ROA, ROE, ROI, apa EBITDA, macam-macam, murah, sehat, masih bagi dividen, ya bisa jadi cuannya lebih besar yang ini. Tapi prinsipnya investasi kan
konsisten ya, konsistensi. Jadi saya kenapa kok ada menu kayak gini, menganjurkan pembagian porto kayak gini karena ada beberapa Bapak Ibu di MIJ, bahkan di MIJ Pro itu kan ada yang sudah terbiasa nabung, menurut penuturan beliau ke saya, sudah biasa nabung sebulan 3 sampai 5 juta. Sudah terbiasa nabung 3 sampai 5 juta. Berarti kan apa namanya? Sudah ada alokasi dana untuk dana investasi gitu. Nah, sekarang tinggal ditentukan kebenarannya yang mana. Nah, tergantung Bapak Ibu stylenya yang mana gitu ya. Saya kira kalau masih investasi masih benar gitulah. Yang penting tahu caranya, bagaimana cara memilihnya, apa namanya, nanti baru berpikir bagaimana cara sejak awal pengaturan apa allotment-nya. Kalau misalnya malas mikir ya sudah, pokoknya sebulan 3 juta saya masukin misalnya ke sini sama ke sini misalnya. Kalau di sini misalnya, oh ini kemahalan wong apa, saya sanggupnya 3 juta sebulan. Oke, kalau misalnya ini kemahalan, misalnya saya masuk ke BCTM misalnya ya. Ya nggak apa-apa, misalnya begitu. Artinya kalau kriteria investasi kan eh, dividennya ada sebagai pelindung nilai, kemudian capital gain-nya bisa kita andalkan gitu. Jadi kalaupun kalaupun suatu saat di tahun tertentu misalnya ada koreksi, minimal di cover dengan dividen, kan gitu ceritanya. Oke, ini mode pertama. Saya tidak terlalu panjang terlebih dahulu, nanti apa pembahasan misalnya growth stock itu kayak apa kriterianya macam-macam nanti ya, karena waktu kita juga nggak banyak. Dan sebenarnya fokus kita hari ini tidak di sini, tapi fokus kita hari ini nanti yang di bawah. Oke, yang kedua adalah swing trading. Swing trading. Yang swing trading itu kalau dalam kacamata saya time frame-nya adalah paling lama maksimal itu 6 bulan sampai 1 tahun. Walaupun kalau track record-nya MIJ itu kan rata-rata swing itu sebenarnya selama ini ya, kalau teman-teman yang sudah lama selama ini itu paling lama di kita itu 2 bulan. Paling lama 2 bulan di kita. Gitu. Kalau yang teman-teman yang sama-sama ikutan di AIJ itu kan rata-rata ya segitulah, swing itu 6 1 tahun gitu, 6 bulan 1 tahun. Apalagi yang sudah apa, barangkali ada yang di eksekutif, tapi saya nggak lihat sih teman-teman ada yang di eksekutif. Pokoknya intinya seperti itu. Yang kedua, mencari saham yang berpotensi turnaround story, yang ketika uptrend dan potensi upside-nya tinggi. Nah, kalau ini saya dari kemarin sebenarnya pengen ngomong saham yang menurut saya sudah bisa dicicil adalah CEN untuk apa? Untuk swing trading. Nanti kalau teman-teman yang di MIC Pro langsung saya kasih Excel-nya, listnya apa saja yang menurut saya menarik gitu ya. Tapi karena ini kan campur ya, campur menurut saya yang paling bagus CEN. Nah, nanti saya jelaskan kenapa alasannya CEN gitu. Atau langsung aja ya, langsung aja. CEN itu kenapa alasannya bagus karena gini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tampil ini ya. Kalau nggak tampil, tolong sampai CEN misalnya. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, sebenarnya CEN ini semalam juga saya masih cek, average-nya masih sama di 304, masih sama di 304. Jadi saya sempat beli dan sempat jual, lalu saya nawar daerah sini ternyata nggak dikasih, berarti kan areanya sini, area belasan atau 20-an. Jadi kalau misalnya takut gitu ya, kalau misalnya takut ya tinggalin aja, titip sendal 1 2 lot lah supaya nggak lupa nanti kalau turun beli lagi sambil berpikir. Atau gini, kalau menurut saya sekaligus kita bahas karena kan ini kita sedang membahas tentang bagaimana pengaturan money manajemennya. Pengaturan money management ketika swing dan
bagaimana pengaturan money management ketika nanti trading harian ya. Satu, ini kan kita lihat Chen itu posisinya average 304, sementara dia sekarang 328. Itu kan sekitar 7% dari anggaplah dari rata-rata harga bandar. Sementara kalau kita melihat track record dia ke belakang, mulai dari 160-an kita ikuti, itu dia akan akan sampai puncaknya itu sekitar berjarak 30% dari average bandar. Jadi average bandarnya naiknya pelan-pelan, harganya dia bisa maintain sampai 30% baru kemudian dia guyur ulang. Dugaan saya dia akan break lagi ini dan kemudian retrace lagi ke area sini. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lakukan beli. Nah, karena ini posisinya di tengah, misalnya saya dengan asumsi teman-teman di MIC Pro ini, asumsi saya begitu. Kita pakai saldo standar, saldo minimum di MIC Pro. Misalnya teman-teman kan punya dana 10 juta, ya kan? Punya dana 10 juta, kita bagi dua lah, satu swing, satu trading, misalnya gitu. Berarti kan kita punya berapa? 5 juta. Ya. 5 juta tapi posisinya ada di tengah. Berarti saya masuknya berapa persen? Kan gitu. Kalau saya posisinya ada di tengah gini, berarti saya masuknya paling banter 40%. Paling banter 40%. Kalau dia balik ke support, barulah saya kasih yang 60%. Ini 40, ini 60 gitu. Nah, bagaimana kalau dia lari? Kalau dia ternyata rally, maka saya tunggu breakout. Ketika dia breakout dan retrace ya. Jadi modelnya Chen kan nggak breakout sekaligus. Dia breakout, false breakout, retest. Nah, disitulah saya beli lagi sisanya. Gitu caranya. Ya, itu pengaturan kalau swing trading. Nah, saya akan masuk ke persoalan inti sekarang. Persoalan inti kita sekarang adalah kita sudah melihat sejak minggu kemarin dan yang saya khawatirkan hari ini juga terjadi. Jadi memang IHSG itu nggak kemana-mana, aslinya nggak kemana-mana. Tapi seolah-olah sengaja dibuat volatile supaya yang mau jualan juga bisa. Artinya di blue chip ya, di stok yang market cap-nya besar. Nah, sementara teman-teman kan uangnya kecil nih. Kebanyakan, mayoritas, enggak semua. Sebagian besar uangnya kan saya anggap uangnya minimum lah. Misalnya 60% dari teman-teman adalah dengan saldo minimum 10 juta. Sementara lagi di antara teman-teman itu banyak yang pengen trading harian. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang. Trading harian kita itu sudah kayaknya saya ngelihat gayanya berbeda dengan bulan-bulan ketika market merah itu dari Februari sampai Mei sampai dengan Agustus barangkali. Kalau itu kan hampir lebih mudah ya. Hampir lebih mudah karena begitu sektornya gerak, misalnya healthcare gerak, maka kita bisa cap-cip kembang guncup, pilih mana entry cuan dan cuannya cukup lebar. Yang sekarang terjadi adalah mix sektor. Jadi misalnya di healthcare yang lari cuman stretch atau prim, yang same nggak mau, yang lain nggak mau. Teknologi misalnya yang lari cuman teh, itu pun setelah berapa persen langsung dibanting lagi. Artinya saya melihat satu ada pola yang diacak, kedua ada banyak atlet. Ada banyak atlet dalam arti ada perlombaan trading ini. Si Mirai aset sekuritas itu kan sedang ada lomba lagi. Nah, maka yang jadi inceran sekarang adalah
saham-saham dengan market cap kecil, second third liner yang yang secara chart risk reward-nya menarik, kemudian dia goreng, terus sampai di minor resist dia balikin lagi. Nah, untuk itu maka bagi teman-teman yang pengen ikut trading harian, pertama, yuk susun stock universe-nya. Kedua, teknik entry-nya diperbaiki. Karena saya ngeliat gini, misalnya kita di MIC Pro lah ya, berapa kali itu MPPA 1, kios 2, terus ada beberapa yang lain lagi tuh. Itu ketika call buy sudah masuk harganya, itu nggak dibeli, begitu naik dibeli. Padahal atletnya banyak. Nah, bukan berarti harganya tidak akan balik lagi, tapi psikologisnya pasti terganggu. Dengan terganggunya psikologis seperti itu, maka ketika dikasih stock pick baru, repot. Akan diulangi gitu lagi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah pastikan disiplin. Jadi ketika misalnya kayak tadi Bina gitu, saya kena CL, saya masuk di 3970, walaupun saya di RDN sebelah masih punya yang harga bawah, tapi yang entrian baru kena CL, jadi sama-sama dua kejual, tapi yang satu CL, yang satu kena TP gitu. Tapi kan intinya hari ini saya kena CL di Bina gitu kan. Tapi saya nggak mau ngambil resiko di RDN yang sebelah. Nah, pertanyaannya, Pak, kok bisa memutuskan, Pak? Terus tiba-tiba bilang Bina jebol buang barang. Karena saya melihatnya masa harus login. Karena saya melihatnya adalah jadi saya masih dengan patokan yang sama sebenarnya. Di jam-jam kritis itu si Bina itu ketika harga mau dinaikin ada yang haki. Dan terlihat ada outflow. Maka saya bilang, wah ini nggak bisa ini. Mumpung masih belum jauh, masih sekitar 1, sekian sampai 2%, saya bilang udah buang aja. Perkara misalnya nanti atau besok kemudian muncul sinyal pembalikan di kaki candle ini, ya nggak apa-apa. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana cara bagi uangnya? Jadi misalnya ini saya pakai kasus Bina dan kasus MPPAD ya, MPPA. Misalnya, ini kan yang terjadi gini. Menurut saya yang akan terjadi adalah dia akan dikasih merah 3 kali sampai titik ini baru dibawa naik lagi, mantul. Tapi kan kita sudah kalau misalnya nggak ikut entry di area ini kan kena merah tuh. Porto kita merah. Nah, bagaimana teknik entry-nya? Jika kita tahu dari sini sih alhamdulillah. Masalahnya adalah kita ketika di sini kan tidak yakin. Dia sudah naik, kemudian retrace, dan kita yakin bahwa ini adalah area ini kan pattern-nya kan sebenarnya yang saya baca waktu kemarin yang saya sampaikan adalah inverted head and shoulders. Ketika dia ada di sini, anggap pakai punya duit 5 juta. Chartnya belum ada, Pak. Oh, sorry. Chartnya belum pindah ya. Nah, ini kita lagi ngomongin money management, misalnya MPPA ya. Ketika sudah retrace, kemudian terlihat ada candle pembalikan, saya gedein supaya kelihatan. Soalnya kalau terlalu kecil kan nggak kelihatan. Oke. Ini kan turun, terus kemudian membentuk mini inverted head and shoulders. Gitu ya. Ketika dia naik sampai dengan minor resist di sini, kemudian dia retrace. Terus terlihat ada candle pembalikan. Makanya di hari berarti Kamis, saya berani call buy di MPPA. Pola patternnya hampir sama kayak MLPL, tapi
yang terlihat lebih jelas adalah MPPA. Kenapa saya pilih MPPA gitu ya? Walaupun lebih kenceng MLPL. Oke, nggak masalah. Itu cuman risk profile dan keyakinan, karena saya melihatnya polanya sama tapi gambar patternnya lebih terbaca. Ini satu hal. Yang kedua, bagaimana mengatur teknik entry-nya sekarang. Mengatur teknik entry-nya adalah ketika kita meyakini ini support, bahkan saudara saya itu yang japri, saya bilang harusnya sudah tidak ada angka lagi 600. Artinya ketika dikasih, saya kan bilangnya entry 600, 615. Kalau kita mengalokasikan 5 juta misalnya, berarti kan di sini itu harus sudah berapa? Setidaknya 60%. Atau kalau misalnya ini kan bukan bukan emiten yang bisa pakai margin ya kayaknya ya. Nah, kalau misalnya nanti ada ketemu emiten yang bisa pakai margin, misalnya teman-teman mau pakai margin, berarti di sini langsung 5 jutanya dipakai, begitu sampai 615 berarti marginnya baru dipakai. Oke, kita nggak usah pakai margin, soalnya saya juga nggak pakai, jadi saya nggak usah ngomongin margin. Berarti saya akan entry di 600 di 3 juta. Karena kan tadi porto saya bagi dua kan, 5 juta untuk swing, 5 juta untuk trading harian. Nah, 60% dari 5 juta adalah 3 juta. Berarti saya 3 juta masuk di 600, yang 2 juta masuk di 615 sesuai dengan range. Karena ternyata benar mantul. Oke. Gitu caranya. Nah, ternyata kan teman-teman ragu-ragu nih. Bener nggak nih forecast-nya gitu kan. Begitu closing, teman-teman baru masuk. Walaupun saya tahu beberapa teman-teman ada yang masuk, saya masuk 30% dulu lah. Untungnya begitu, ada pengaturan manajemennya. Nah, kemudian kan besoknya turun tuh merah. Besoknya turun merah. Lalu ada yang nanya, boleh nggak masuk sekarang? Saya bilang antri aja 635, 640. Karena kalau sampai 625 batal. 625 kan maksud saya ini kan. Berarti kalau sampai 625 kan, berarti dia harus balik ke sini lagi, baru naik. Nah, sekarang persoalannya gini, bagaimana kalau ternyata ketika di bawah, asumsi pertama kan entry di sini, harusnya kan di sini apa tadi harusnya karena ngelihat outflow harusnya kan TP kan atau pasang trailing stop itu harusnya kan kalau misalnya masih. Nah, bagaimana kalau ternyata ngambilnya di sini dan sekarang merah? Ya kan? Berarti kan setidaknya duitnya sudah masuk 30% di sini, mungkin 30% lagi di sini. Berarti kan kebalik nih, 30, 30, 40. Ya nggak kebalik sih, cuman maksudnya pengaturan lotnya kurang cantik. Dan resikonya jadi meningkat gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau saya dalam posisi seperti ini, nanti saya kasus BINnya juga saya pakai ya. Kalau saya dalam posisi seperti ini, begitu dia, ini kan saya anggap candle candle utama ya, kayak gini. Misalnya ini terjadi retrace, maka saya akan entry paling cepat seperti biasa saya katakan apa? Di pivot di nilai tengah. Nah, kalau nilai tengahnya batal, maka saya buang. Nah, kalau punya di sini gimana? Kalau punya di sini sampai nembus nilai pivot, berarti saya buang dulu, saya tunggu di sini. Jadi duit yang ini saya ambil, kemudian saya masuk di sini. Gitu. Oke, sebelum saya lupa, ketika swing misalnya. Ketika swing, Archie misalnya ya, Archie. Atau apapun lah nanti silahkan disebut. Misalnya ini, Archie. Misalnya saya punya Archie, kan posisi saya adalah 625. Berarti saya kan floating loss nih hari ini. Floating loss. Bagaimana caranya saya bisa tetap tenang? Bagaimana saya caranya bisa tetap tenang sementara saya floating loss? Sementara kita sudah kan entry kan waktu itu pertama kayaknya daerah ini kan. Di bawah naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nah, kalau sahamnya rewel seperti ini, sekalian saya pakai
trading. Jadi misalnya dengan RDN tadi yang sebelahnya 10 juta, saya akan cut loss di tengah. Saya akan cut loss di tengah dengan menyisakan barang sedikit dan sisa uangnya saya akan belikan di 600. Kan waktu itu saya sampaikan begitu. Nah, sekarang saya ceritakan supaya nanti teman-teman bisa mengatur keuangannya. Bagaimana caranya ketika kita sudah tahu di area 600 terjadi rejection terus. Nah, sekarang kan posisinya nggak 600, Pak. Bagaimana terusan? Nah, kalau begini itu bagaimana caranya? Sementara saya masih floating loss di RC. Kalau saya di RC, caranya kalau misalnya ada di tengah begini, misalnya average teman-teman di sini deh, 630 misalnya gitu ya. Maka saya akan lihat candle ketiga dan keempat terakhir. Kalau candle keempat nggak kuat naik, maka saya akan buang sebagian, saya tunggu lagi beli di sini. Jadi, sebagian saya BEP-kan, atau misalnya loss pun sedikit, sebagai nah saya pakai untuk saya tunggu di 600. Bagaimana Pak kalau bablas? Ya kalau bablas nggak apa-apa, atau yang ini BEP, yang setengahnya tetap cuan. Tapi intinya tradingnya tetap tenang. Misalnya lagi, artinya gini, swing kalau sahamnya tidak semulus dengan apa? Dengan harapan kita, ya kita harus menyikapi obatnya adalah money management. Caranya apa? Katanya Pak, kalau trading nggak boleh average down. Pertama gini, ada yang boleh average down, ada yang tidak boleh average down. Menurut ini saya sekedar sharing ya. Nanti kalau ada perdebatan, monggo saja karena masing-masing orang punya gaya yang berbeda-beda. Mana yang boleh average down dan mana yang tidak boleh average down? Menurut saya boleh average down ketika kita sudah yakin bahwa dia selalu berhenti di area itu. Dan ketika ada di area itu, ada di area 600 misalnya, itu selalu ada yang nampung, ada yang beli. Taunya dari mana, Pak? Oke, saya kasih lihat taunya dari mana. Jadi ceritanya saya sebenarnya sudah apa namanya? Maaf. Saya sebenarnya sudah lakukan rekap untuk RC. Jadi setiap RC sekalian saya tambahkan deh. Nah, maksud saya ini saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu teman-teman bisa langsung menyikapi. Ini kan data ini kan saya sajikan di MIC Pro. Ini bahkan saya tambahkan data terakhir hari kemarin saya punya nih, ntar saya tambahkan lagi. Jadi terlihat terus bertambah. Data per hari Jumat si AZ nambah juga. Ini kan, saya gedein ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Si aset 598 tanggal 27, tanggal 29 si aset 605. Jadi setiap menyentuh angka 600 ada yang nampung. Maka yang saya lakukan adalah ketika ketemu angka 600 saya sediakan duit untuk beli. Lalu saya pakai trading. Gitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi saya tetap bisa menikmati cuan, average saya, average saya terus membaik. Jadi saldo saya pelan-pelan bertambah, average saya yang di saham swing terus membaik. Ini cerita untuk swing, ya. Saya balik lagi ke trading harian. Misalnya, tadi saya mau ngomong apa? Bina ya. Bina kan waktu itu kalau nggak salah saya di sini kan.
candle ini tenang, besok masih bisa dibina gitu kan, saya bilang gitu. Jadi ketika retrace kemudian membentuk candle pembalikan, saya beli. Masalahnya adalah ini kan ini di bawah enak ngomong, tapi ketika ada di sini maka penggunaan lotnya juga harus dihitung. Jadi misalnya di sini kita langsung masuk 5 juta, di sini tidak boleh masuk langsung 5 juta. Jadi gini, anggaplah kita sekali cuan di sini, sekali loss di sini. Tapi sekali cuan dan sekali loss, tetap Bapak Ibu harus tetap cuan. Jadi itulah yang itulah yang saya kira penting sekali untuk saya sampaikan atau saya sharingkan ke Bapak Ibu supaya lebih tradingnya lebih powerful lah, ada peningkatan dari sisi equity. Ya, silakan ada yang rasain silakan. Mbak siapa? Kurnia Rizky. Yang rasain silakan. Open mic. Terus sama ngising. Nggak jadi? Yang rasain nggak jadi? Pak, maaf Pak, itu suaranya bisa di silent yang lainnya Pak, dan bisa Oh, tolong diulang, saya tadi suaranya bercampur dengan suara yang lain gitu. Kasih, oh ya, Pak. Baik. Ini lumayan akeh yang raut kena ya. Sebentar. Mute peserta ya. Pak. Tambah itu. Oke. Sip. Jadi tadi saya ingin menyampaikan begini. Ini kan neckline, ya. Jadi asumsinya adalah dibina bottomnya kan ini kan neckline. Harapan kita karena ada harga teoritis di 4.200 sampai 4.380, harapan kita bisa sampai minimal 4. Tapi kan ini tetap posisinya neckline. Maka penggunaan dananya berbeda ketika entry di sini, ketika saya sebut tenang besok masih bisa dibina. Jadi dengan asumsi menggunakan dana 5 juta atau menggunakan dana 10 juta, maka kalau di sini boleh langsung masuk 5 juta, kalau di sini tidak boleh. Di sini harus maksimal dana 40% dari 5 juta, alias 2 juta rupiah. Jadi kalau misalnya stop loss-nya 2%, berarti kan sekitar 40.000. Gitu. Nah, itulah yang saya pengen sampaikan ke Bapak Ibu teman-teman sekalian tentang bagaimana cara ngatur stop loss. Dan untuk besok kayaknya kita tidak boleh lagi masuk di pagi hari. Kayaknya sudah tidak boleh lagi karena saya terus terang pusing lihat pergerakan harga saham. Kok gitu? Jadi paling mungkin adalah seperti teknik screening kita yang nanti Bapak Ibu kalau misalnya lupa, silahkan ditonton lagi rekaman Zoom kita tentang bagaimana cara teknik screening scalping. Kita baru boleh masuk itu sekitar setelah marketnya tenang, panik buying dan panik sellingnya selesai. Paling cepat berarti 9.30 dan kita harus sudah langsung melihat atau mengenali support resisten minornya, bahkan bukan strong atau misalnya ini demand area kuat, misalnya ini kita anggap sebagai resist kuat. Ketika misalnya bergerak ke resisten minor pun sebaiknya kita TP untuk waktu di mana IHSG membagongkan seperti saat ini.
menurut saya yang saya rekomendasikan adalah seperti itu. Misalnya kita sebut saham apa yang hari ini naik. Misalnya Trim barangkali ya, atau apa ya. Yellow, apapun lah. Itu kan, lihat, yang terjadi begitu. Yang terjadi masih begitu. Begitu kena sini aja, dia di-reject. Artinya saya mencurigai adanya kegiatan para atlet yang sedang trading. Nah, bagaimana solusinya bagi Bapak Ibu yang Pak, saya nggak punya mental trading one day trading atau scalping atau apapun lah namanya. Terus bagaimana? Nah, menurut saya kalau Bapak Ibu tidak nyaman dengan trading harian, maka pilihlah saham-saham yang bisa digunakan untuk swing trading. Gitu. Bisa digunakan untuk swing trading seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya contohnya Chen. Kenapa Chen? Alasannya pertama gini, Chen itu menurut saya ini kan ada Mitratel masuk ya. Jadi ada Tower, ada Tebik, ada Mitratel, ada Bali, ada Chen. Ya, ada 5. Faktor pertama dari yang saya sebut tadi adalah Chen itu kan baru diakuisisi. Masa dia mau jadi anak bawang begitu saja? Satu. Yang kedua, dia masih menyimpan skenario RI yang sampai saat ini masih belum diputuskan, jadi atau tidak jadi. 2. Masih banyak rumor yang beredar bahwa dia akan itulah, akan akuisisi Bali lah, atau macam-macam. 3, secara tren masih bagus. 4, secara track record itu upside dengan average standar biasanya jauh. Kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan backtest sendiri. Kalau misalnya gini, yang saya ingat ya, saya jadikan cerita aja. Waktu itu kan saya masuk dari sini, terakhir nambah posisi di sini. Ya. Begitu sampai ujung, saya cek itu average bandarnya adalah 202. Koreksinya paling jauh ke 216. Artinya dari sini ke sini itu sekitar lebih dari 30%-an baru dia koreksi, dan koreksinya dalam. Begitu seterusnya, begitu ini rally lagi. Ini kan polanya hampir sama nih. Bikin double bottom. Makanya saya berharap koreksinya di kaki candle ini, atau kalau dalam kasus ini koreksinya di kaki candle ini ternyata nggak sampai, cuma sampai sini. Nah, kemudian dia rally. Sampai di ujung sini, saya ingatkan kalau nggak salah di EMI, coba nanti dicari. Average bandarnya itu masih di angka 300-an, saya bilang gitu. Ini ngeri. Ini sama dengan pasar nasib. Walaupun kan ada beberapa teman kita yang masih tetap yakin, enggak, ini pasti masih lanjut terus. Iya, saya setuju bahwa Chen masih lanjut terus. Tapi gaya koreksinya tidak langsung habis turun sampai sini terus langsung up. Apalagi ada proses tender offer di sini di 269 kan gitu. Dan proses tender offernya kalau yang mau jual kan baru ditebus hari ini. Gitu ya. Jadi menurut saya Chen ini dengan beberapa pertimbangan tadi kok story-nya belum habis selain trennya belum patah. Dan risk reward-nya masih masuk akal secara chart maupun secara bandarmologi. Gitu. Itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, ada yang nggak jelas atau cara menyampaikan saya tadi nyampeinnya bolak-balik. Karena saya hanya pengen, sebenarnya pertemuan hari ini saya hanya pengen menitipkan satu hal, bagaimana teknik entry-nya, bagaimana ngatur lot-nya. Silakan Pak Andre ketika yang resen. Monggo. Ya, sore Pak. Sore Pak Andre. Iya, yang belum dijelaskan teknik out-nya Pak. TP-nya gimana Pak? Oh iya, teknik out-nya ya. Iya, makasih Pak. Ya, baik. Nah,
teknik outnya sebenarnya secara tidak langsung kalau Chen itu tadi saya sebutkan, Chen itu dia punya 2 kali, ini saya ngamati 2 kali Pak ya, ngamati 2 kali dari periode awal sini yang 164 sama periode ini hampir sama caranya. Jadi ketika dia sudah 30% meninggalkan average bandar, maka kita harus TP. Gitu. Kalau misalnya kita menggunakan, saya belum ukur Fibo retrace kalau dari sini ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya biasanya kan ya standar aja 1,16 gitu. Jadi ketika misalnya dia retrace maksimal di berapa nih, 314 atau 312, oke, maka saya akan bersiap di, oh ternyata ini nggak nyampe, karena memang 30%. Jadi Chen itu, oh nyampe Pak, ini 1,618 nyampe. Ya, jadi dari ujung sini sampai sini, ketika dia sampai di Fibo 1,618 TP. Nah ini kasus Chen karena saya 2 kali periode ngikutin, walaupun yang ini saya tidak sampai ujung karena waktu itu yang ini saya ngebelain BABP karena porto saya sudah gede di BABP, saya pikir saya maksimalin cuan di BABP gitu. Teman-teman yang lain saya kira ikutlah di sini ya maksimal. Walaupun akhirnya karena sudah kesenangan terus akhirnya malah jadi sangkut gitu kan. Dan sekarang pelan-pelan udah mau dijemput lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, menurut saya kalau mau entry ya kayak tadi yang saya sampaikan, teknik entry-nya. Berapa allotment, berapa persen dari uang yang disediakan gitu. Gitu sih Pak. Itu kalau teknik saya keluar. Nah, ini beda kalau Pak Andre kan kemarin beli luck sama saya ya Pak ya. Yang saya bilang Pak, saya beli luck di 228. Bapak kan nanya, Bapak average-nya berapa gitu kan? Saya bilang 228. Nah, saya memang tidak terlalu pede dengan luck karena oh ini sebenarnya sudah bagus banget dan saya nggak tahu. Tapi kalau saya main aman, jadi target saya adalah ini aja sebenarnya sih, 298. Jadi saya kemarin bilang, Pak Andre sesi 2 TP itu karena alasannya gini Pak, ini kan lotnya tidak terlalu tebal. Jadi saya khawatir dia naik sampai sini terus diguyur ARB, ternyata dikasihnya lebih. Jadi mending saya jualan di arah. Jadi beda-beda treatment sih sebenarnya. Beda-beda treatment. Kalau saya kemarin pertimbangannya rekomendasi jual di sesi 2 adalah saya khawatir doang. Oh ini juga nyampe Pak, 1,618 itu sampai ujung ekornya. Cuman karena saya khawatir sebenarnya, takutnya ini kan resist kuat ya. Ini kan hitungannya false breakout berarti. Saya khawatirnya cuman sampai sini, ini 302 terus kemudian dibanting ARB, saya khawatir gitu. Tapi harusnya bisa keluar sih kalau misalnya masih simpan kemarin setelah arah. Itu Pak. Kalau saya standarnya ini kalau mau pakai Fibo. Kalau emiten yang saya kenali berapa dia biasanya jaraknya. Kan ada yang misalnya model apa itu Coco itu kan cuma 10% Pak. Coco itu hanya ngasih 10% dari average kita keluar. Kalau kita minta lebih nggak dikasih biasanya. Ya ini. Emiten ini kita tidak bisa minta lebih. 10, 15 pol keluar. Gitu. Jadi masing-masing emiten beda-beda tergantung biasanya kalau emitennya sehat, jumlah lotnya cukup banyak, biasanya pakai Fibo bisa. Tapi kalau lotnya kayak gini, kalau saya dikasih 10 keluar. Itu sih Pak.
Walaupun BNLI itu bisa pakai FIBO 1,618. Karena dia kan emiten yang menurut saya sehat aja. Gitu. Itu ada pertanyaan lain, silakan. Pak, berarti untuk exit tidak perlu pakai MM ya Pak ya? Tinggal lihat apa teknikalnya aja. Saya kalau saya biasanya menganjurkan begitu 25% saya BEP kan, Pak. Karena kita jadi tidak tidak keluar misalnya 50% TP, 50% whole kayak gitu Pak Sadimin. Enggak ya? Misalnya saya BNLI di sini ya. Saya kasih 25% di sini ARA ya. Saya BEP di sini. Jadi sisanya adalah cuannya. Terserah mau dibawa kemana. Kalau ternyata dikasih sampai apa lewat-lewat ya silahkan. Tapi kalau misalnya sudah terlihat ada pembalikan ya saya buang. Berarti kan saya hanya maksimalin TP, Pak. Jadi kalau teman-teman yang lama di MIC pasti paham kayak saya, dan ada Pak Nugraha di sini ya. Itu kan saya selalu bilang swing target 25% BEP kan. Jadi begitu dikasih profit 25%, misalnya punya 100 lot, berarti kan 75 lotnya kita buang, 25 lotnya kita hold sampai batas kekuatannya si upside berapa. Kayak misalnya kemarin apa? Indi misalnya. Indi kan target saya itu agak beda, target saya 43%. Tapi ya tetap sih, belum 43% saya BEP kan. Karena sudah kayak gini nih, sudah mengerikan. Target saya kan aslinya ini nih, ini gambar sebelum terjadi ya. Pokoknya ada kok rekaman zoom-nya. Begitu sampai sini, ya BEP. Gitu. Nah, ternyata sampai sini ya sudah, gimana. Tapi kan maksud saya aman gitu posisinya. Artinya ketika trading saya nggak deg-degan mau kemana, pokoknya uang saya sudah balik sisanya. Nah itulah pentingnya ngatur lot ketika entry. Kalau di sini kecil lotnya, ketika dibawa win rate sih tinggi, persentase banyak, tapi allotmentnya kacau, nggak terasa juga Pak. Porto nggak numbuh-numbuh gitu. Perasaan dikasih stock pick naik, perasaan ini. Begitu ngeliat RDN kok masih segitu. Ini saya lama-lama curiga, ini ada apa ini gitu loh. Curiganya akhirnya saya, berarti ini ada di pengaturan lot. Jadi ketika beli di bawah kecil, pas naik dihajar terus gitu. Bukan tambah untung, malah jadi akhirnya cut loss karena average-nya ketinggian. Kan gitu. Jadi selain teknik entry ternyata teman-teman bermasalah dengan ngatur lotnya. Sehingga ketika saya bilang, yuk BEP kan bingung, cuman sedikit lotnya gitu kan. Ketika di BEP kan lah, mau berapa wong lotku cuman segitu gitu masalahnya. Itulah yang jadi persoalan teman-teman, makanya saya pengen banget ngomong ini dari kemarin sebenarnya, cuman karena kemarin saya pikir, terus capek lah gitu. Ya, jadi saya pikir sore ini saya pengen sampaikan itu. Itu Pak, silakan kalau ada yang BEP kan itu maksudnya gimana Pak Sadimin? BEP kan itu misalnya saya masuk 10 juta. Misalnya di sini saya 10 juta ya Pak. Itu kan sekitar misalnya anggaplah 13 juta deh biar enak ya. 13 juta deh. Berarti kan saya punya 100 lot Pak ya. Berarti saya 13 juta jualan di sini. Ini kan kalau 13 juta cuman sekitar 75 lot. 75 lot. Iya. 25 lotnya saya hold gitu. Nah, kalau Bapak entry-nya di sini baru 20, naik, nambah 50, naik, nambah. Kan kacau. Begitu sampai sini. Average Bapak berarti di sini kan? Gitu. Nah, boleh average up itu boleh sepanjang. Misalnya di sini nih. Ini kan call kemarin gila-gilaan. Misalnya di sini saya nggak yakin nih 100 lot, 50 lot deh. Begitu dikasih retrace, harga acuan call naik. Di sini 30 lot, berarti sisanya cuma sanggup 30 lot, nggak bisa 50 lot lagi karena harganya udah naik kan. Duitnya kan sudah nggak sanggup lagi beli 50 lot di sini. Kan gitu. Itu yang artinya boleh beli apa?
Average up itu boleh, average down juga boleh, sepanjang average down itu dilakukan terhadap emiten yang memenuhi kriteria satu masih uptrend, kedua terlihat ketika level disentuh level itu pasti di buyback. Nah, silakan average down. Tapi kalau enggak, jangan lakukan average down. Gitu. Jadi tidak mentah-mentah average down sama dengan haram. Enggak juga. Tergantung apakah kita yakin di situ pasti ditampung. Kalau di situ pasti ditampung ya kita average down boleh. Itu sih Pak. Average up juga boleh sepanjang ngaturnya sejak awal benar. Artinya jangan sampai di atas yang lebih besar. Artinya kan ketika zoom kan, kemarin targetnya sampai 2000 misalnya ya. Ini segini nih, saya beli di sini. Berarti saya maksimal beli berapa gitu. Jadi sejak awal lotnya harus sudah dipikirkan berapa dan berapanya. Sesuai dengan budget kita masing-masing tentu gitu. Itu Pak. Ada yang lain? Makin paham apa makin bingung? Mudah-mudahan tambah paham ya. Artinya orang paham aja ketika mengeksekusi itu kan karena ketika market jalan itu kan masih punya barrier, punya hambatan di mental kan. Apalagi nggak punya knowledge-nya gitu loh maksud saya. Nah, saya juga nggak yakin teman-teman yang lama ketika saya ngomong begitu dikasih 25% BEP kan saya juga nggak yakin teman-teman tuh paham maksudnya gimana. Nyusewu Pak. Ya, lanjutin lagi ya. Okay. Itu setelah di BEP kan dikatakanlah 2000. Terus harganya itu dari 2000 ke 2300. Terus drop kayak gitu Pak Satimin. Itu nanti kita pasang trailing stop-nya di mana Pak? Trailing stop-nya di 2000 Pak. Oh iya. Pak siapa? Ada Pak Nugraha ya di sini. Pak Nugraha. Ada kayaknya tadi. Kayaknya beliau japri saya, terus saya bilang, dia kan nanya, Om itu masih aman nggak? Saya bilang level 2000 lihat. Kalau jebol ya langsung buang. Ini kan masih punya kesempatan buang nih. 2000. Harusnya ya. Iya. Gitu. Saya kena sih Pak di ACST. Oh ya. Lupa enggak trailing stop. Iya. Iya Pak, gitu. Ya ACST kan sebenarnya level entry berapa kemarin? 240, 260 kalau stock pick yang bakal saya kasih sebenarnya. Nah, memang waktu naik terus kan ternyata ini kan kayak gini nih. Ternyata keburu koreksi kan gitu. Kalau saya sih kalau ACST kalau kepentingannya swing sih saya hold, Pak. Kalau misalnya Bapak beli di 270 ya, saya hold. Ya sih itu Pak. Sepanjang ngatur lotnya benar. Nah, kalau ngatur lotnya salah gimana? Maksudnya salah tuh sudah terlanjur gede di sini. Berarti saya akan tunggu dia naik sedikit, saya buang separuh, saya simpan cash-nya, saya tungguin. Gitu. Saya tungguin sampai bikin base baru, saya masuk lagi. Gitu caranya. Kalau ternyata misalnya kita entry-nya ketinggian gitu loh. Kan harga nggak diem-diem aja kan, masih ada fluktuasinya. Nah, ketika misalnya ini kan anggap dia akan sentuh 266 lagi misalnya ya. Begitu 266 ya saya kurangi. Memang sih masih rugi 2 tick. Nggak apa-apa, tapi nanti saya akan ambil lagi di area support kuatnya menurut saya gitu. Gitu sih Pak kalau saya ya. Jadi kalaupun floating loss dalam posisi swing itu tetap Pak. Karena kalau saya gini, bukan cuan atau loss-nya yang penting dalam trading. Ya itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Menurut saya yang paling penting adalah menjaga psikologis kita supaya setiap hari kita bisa tetap tenang, bisa tetap melihat peluang dengan lebih jernih. Karena kalau enggak, kita kepikiran di situ terus, akhirnya trading plan yang lain berantakan gitu. Gara-gara hanya satu emiten nyedot saldo kita.
Dan kita nggak mungkin average down terus, kan duit kita nggak berseri. Kayak duit kita nggak berseri gitu loh. Ada juga yang model gini Pak, misalnya invest. Misalnya ini kan invest. Misalnya ada orang invest di mana saham rokok tuh HMSP misalnya. Saya nggak ngalamin, tapi saya ngedenger investor itu kalau yang sudah sangkut dalam di misalnya contoh HMSP gitu ya, itu dia cara average down-nya gini, kalau dia turun dalam dan kemudian dia sideways selama 2 bulan, dia baru boleh average down. Itu kalau invest gitu. Cuman karena saya nggak di sini. Dan oh ya, satu lagi bonus lah ya. Biasanya ketika ada saham downtrend begini, terus kemudian muncul ada double bottom ataupun triple bottom, itulah saatnya beli lagi. Ini saya kan nggak bisa paksakan Bapak Ibu teman-teman untuk ayo cut loss kan, walaupun saya rekomendasikan kan seringkali tetap nggak mau kan, Nah, kapan waktunya beli lagi? Berarti Bapak Ibu suka tidak suka harus mengenali yang namanya pattern pembalikan. Kapan dia bottoming? Gitu. Salah satu tipikal bottoming adalah begini. Gitu. Turun, kemudian dia membentuk double bottom. Ini kan lumayan nih periodenya. Berapa? 18 Agustus sampai dengan ini sebulan ya. Nah, baru boleh beli lagi. Gitu. Cukup atau ada pertanyaan? Kalau dirasa cukup, saya akhiri. Karena intinya saya pengen nyampein soal money management aja sebenarnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, masih jam 5, masih cukup waktunya. 1-2 barangkali kalau ada, kalau nggak ada Soci kayaknya bagus Pak. Soci Kenapa? Pak. Soci bagus kayaknya Pak. Soci. Saya udah lama banget nih nggak ngeliat Soci. Nah, itu mau pembalikan atau mau ke bawah tuh Pak? Kira Pak. Saya belum lihat proxumnya, tapi kalau ngelihat candle sekilas sih harusnya masih bisa dipakai trading pendek, masih bisa lah. Harusnya ya. Dan model Soci kan jarang langsung bam gitu kan. Jadi gerakannya pelan-pelan. Kita itu di Pro itu kan masih punya KKGI yang saya sebenarnya juga kesel, pengen saya pakai scalpingan tapi nggak tega aja sama teman-teman, soalnya saya sudah terlanjur ngomong rekomendasikan jualnya hari Rebu gitu. Jadi kan ini area belinya 316 322 ya kan, sampai sekarang ini belinya di candle yang merah ini berarti sudah 3 hari. Jadi teman-teman kan gemes juga barangkali ya. Target saya nggak jauh, minimal 340 atau syukur-syukur dikasih 360, mudah-mudahan. Tapi kalaupun nggak dikasih, kenapa kemarin saya mikir ini, karena ini kan dia mau bagi dividen 20 perak. 20 perak kalau harga sahamnya 320 kan lumayan tuh ya kan. Artinya apes, sebutlah apes, itu tetap bisa ditutup dengan dividen. Kalau misalnya apes nggak pasang trailing stop lah apalah gitu, tiba-tiba Rebu lupa jual lah atau apa, dibawa ke 300 lagi misalnya atau 308, ini tetap akan diganti dengan uang dividen. Itu aja sih kalau saya kemarin mikirnya kenapa punya KKGI. Nah, Soci karena saya sudah lama nggak ngeliat, ya paling bisa dipakai untuk trading harian, karena saya tetap akan mungkin seminggu ke depan kalau trading saya hanya akan ngambil cuan kecil. Saya ngambil cuan secukupnya out.
Bahkan kemarin itu saya uji coba di poll, itu saya bilang yuk yang doyan 2-3% silahkan ngambil poll. Tadi kayaknya kalau dapatlah 2%. Jadi poll itu, ini walaupun ini kalau di grup yang agak gede saya nggak berani karena apa? Saya khawatir ini repo satu. Yang kedua, saya berani karena grupnya kecil dan selalu sesi 1 itu ngasih 2%. Sesi 1 ngasih 2%, nanti di closingnya dibanting. Gitu. Nah karena hari ini candle-nya nggak bagus, saya nggak berani call buy lagi. Gitu. Repot tuh ada yang jaga ya Pak? Iya. Kan volume, karena gini, salah satu kriteria bagi investor adalah likuiditas. Ya kan? Jadi misalnya kita tadi milih saham invest gitu ya, untuk kepentingan invest. Itu kan sebaiknya kita pilih saham yang likuiditasnya cukup. Karena apa? Karena misalnya oke lah kita tiap bulan hanya beli 3 juta, 5 juta. Tapi kalau setahun, 5 tahun, 10 tahun kan lama-lama lot kita juga banyak. Artinya kalau suatu saat kita pengen exit, nah repot kan kalau nggak liquid gitu. Misalnya belinya di Panin Sekuritas, itu kan lotnya tipis kan. Lotnya tipis. Jadi kalau kita mau di Panin Sekuritas tentu nggak bisa banyak. Nggak bisa cicil beli terus nggak bisa ini. Itu walaupun ini kan dividennya lumayan nih, dan saya kira kalau berkaca pada histori tahun-tahun sebelumnya bagus sih, bagus. Cuman yaitu setelah bagi dividen mengerikan kayak gini gitu kan, mengerikan sekali. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya nanti tinggal ditentukan dan mungkin bisa juga lah kapan-kapan kita bahas kalau mau invest bagusnya pakai kriterianya apa aja, kalau mau kalau saya sih suka yang untung rokok tuh waktu itu ya masih, kalau yang lama tuh pasti tahu lah, PMX Pegas gitu. Pegas itu kan ketika harga 900 kan hitungannya puntung rokok Bapak. Karena biasanya harganya berapa? Sempat di 5.000, 6.000, masa di harga cuma 900 gitu. Ya menurut saya sih puntung rokok aja. Gitu sih. PNLF Pak. Ya? PNLF. Panen live ya. Panen live untuk kepentingan apa ini? Trading. Iya trading bisa Pak. Nggak tahu, saya kurang suka sih kalau panen live. Ya karena tapi bagus ini. Nah ini juga jadi tips. Berarti kan ini kemungkinan hanya pendek aja nih. Beruntung aja kalau kita dikasih, misalnya besok break high misalnya sampai sini. Saya sih nggak begitu yakin dengan gayanya PNLF. Tapi kalau cuman mau, ini kan fraksi kecil ya, ketika misalnya dikasih 8 poin, 9 poin, maksimal 10 poin ya udah cukup gitu. PNLF saya nggak betah di PNLF, terus terang begitu ceritanya. Tapi kalau ngelihat chart memang bagus ini pembalikan gitu ya. Setelah double top selesai koreksi beli. Nah ini juga jadi sebenarnya dari kemarin kan ada di sini ada Pak Benny nggak? Kok BGTG apa? Kok tiba-tiba lupa Bang ya? Saya perhatiin beberapa saham itu, iya ini Pak Benny bener kan? KF ya, coba kita lihat. KF hari ini kayak apa ya? KF bisa masuk Pak?
Bisa masuk, Pak. Iya, ya itu ini menurut saya gini Pak Beni. Jadi supaya nggak terlalu lama-lama. Ini kan saya kesampaian juga udah bilang kan, Pak, saham ini dipakai trading dulu, Misalnya kita punya harga di ujung sini lah, misalnya ya. Kita nggak usah berpikir langsung sekali keluar cuan banyak, enggak. Tapi belilah ketika sampai misalnya area 2560 jual dulu gitu. Nggak masalah. Tapi pembelian yang di sini yang dijual ya. Pembelian yang di sini yang dijual gitu. Itu sih. Kalau saya cenderungnya gitu. Jadi sebenarnya Pak Beni tahu lah teknikalnya, tahu bandermologinya. Cuman ketika ngeksekusi telat terus gitu. Ya kan? Oke, gitu ya. Kalau untuk trading besok saya nggak mau sebut sekarang. Paling kalau mau ya siang, bukan siang. Ketika market jalan jam 9.30, saya besok bagi deh ke MIC. Jadi MIC Pro sama MIC-nya saya bagi dengan waktu yang sama. Saya nggak akan bedain. Sahamnya juga sama. Mudah-mudahan saya ada waktunya. Mudah-mudahan besok saya ada waktunya karena saya besok ke kantor. Jadi belum bisa memastikan apakah ada rapat atau enggak. Kalau pas nggak ada yang saya handle, saya akan kasih deh. Ya, saya kira itu dulu sore ini karena saya sama sekali tidak siapkan forecast untuk saham, kecuali yaitu tadi Chen, atau sebenarnya kalau yang low risk menurut saya ya tadi RC itu. Tapi kalau dikasih 600 ya, keluarlah di 620, 625 udah keluar gitu aja. Kalau dikasih 600. Walaupun itu kemungkinannya tipis. Tapi gini, maksud saya gini, kalau dikasih 600, pokoknya stop loss-nya ya di bawah 600 gitu aja. Kalau dikasih ya. Keluarlah di sini, 635 cukup dah. Udah dulu gitu. Perkara nanti dikasih lebih ya, tapi ini yang trading, yang swing ya biarin aja gitu. Sambil diperbaiki. Nah, yang trading pokoknya jangan masuk dulu di area atas. Pokoknya untuk beberapa hari ke depan dengan kondisi IHSG yang membagongkan, tidak akan koreksi dalam memang, tapi ya begitu, saham-saham lapis 2, lapis 3 aja yang sedang dimain-mainin karena memang tidak harus bertarung dengan duit yang gede lah gitu. Alasannya itu sih menurut saya. Saya kira itu pertemuan kita sore ini ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kalau mau diskusi boleh, kita lanjut diskusi di grup, mau di grup yang manapun boleh. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Satimin.